Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Gandhi Fitriawan. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang materi bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, langsung saja saya akan mereview materi tentang family counseling atau yang biasa kita sebut dengan konseling keluarga. Sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih konseling keluarga itu. Ya, konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami seseorang anggota keluarga akan efektif apabila diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Ya. Konseling keluarga bertujuan juga untuk membantu anggota keluarga belajar atau yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan dari anggota keluarga. Membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lain. Memperjuangkan dalam halnya konseling sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan. Ya, mengembangkan rasa penghargaan dari seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Jadi intinya kita saling menghormati, saling menghargai, memberikan suatu penghargaan kepada anggota-anggota keluarga yang lain. Selanjutnya materi dari konseling keluarga adalah yang pertama tentang hakikat konseling. Dapat dipahami keluarga itu adalah sebuah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Adapun pengertian lain, keluarga adalah sebuah sistem atau unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari atas keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Namanya sistem itu saling berhubungan, saling ketergantungan, ya, antara kepala keluarga kemudian kepada ibu rumah tangga, kepada anggota keluarga. Dalam sistem tersebut akan saling ketergantungan dan saling membutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, pernikahan biasanya sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian yang sakral antara suami dan istri. Ya, jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa keluarga itu adalah pertama unit terkecil dari suatu masyarakat. Kedua adalah terdiri atas dua orang atau lebih. Kemudian yang ketiga ada ikatan perkawinan atau pertalian darah. Yang keempat hidup dalam satu rumah tangga. Yang kelima di bawah asuhan seseorang kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Yang keenam berinteraksi di antara sesama anggota keluarga. Yang kelima setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Kemudian materi yang kedua adalah perkembangan perilaku. Perkembangan sebagai rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Dalam mempelajari perkembangan perilaku manusia diperlukan adanya perhatian khusus mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses pematangan kognitif. Kedua, proses belajar. Yang ketiga, pembawaan atau bakat. Ya. Ketiga hal tersebut berkaitan erat satu sama lain dan saling berpengaruh dalam perkembangan kehidupan manusia. Apabila fungsi kognitif, bakat, dan proses belajar seorang siswa anak berkebutuhan khusus dalam keadaan positif, hampir dapat dipastikan siswa tersebut akan mengalami proses perkembangan kehidupan secara mulus. Akan tetapi, asumsi yang menjanjikan seperti itu sebenarnya belum tentu terwujud karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses perkembangan siswa tersebut dalam menuju cita-cita bahagianya. Ya. Perkembangan manusia juga ditentukan oleh faktor-faktor yang pembawaannya di bawah sejak lahir, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa.
Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimisme pedagogis. Ya, sebagai contoh, jika sepasang orang tua ahli musik, maka anak-anaknya biasanya yang mereka lahirkan akan menjadi pemusik juga. Harimau pun akan melahirkan anak harimau, tidak akan pernah melahirkan domba. Jadi pembawaan dan bakat orang tua selalu berpengaruh mutlak terhadap perkembangan kehidupan anak-anaknya. Ya, hasil proses perkembangan seorang siswa juga tak dapat dijelaskan hanya dengan menyebutkan pembawaan dan lingkungan saja, tetapi juga oleh diri siswa itu sendiri. Setiap orang memiliki potensi self direction dan self disiplin yang memungkinkan dirinya bebas memilih antara mengikuti dan menolak sesuatu lingkungan tertentu yang hendak mengembangkan dirinya. Ya, biasanya faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mutu hasil perkembangan anak berkebutuhan khusus pada dasarnya terdiri dari faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri, meliputi pembawaan, potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau dari luar diri anak yang meliputi lingkungan, biasanya pendidikan dan pengalaman berinteraksi anak tersebut dengan lingkungannya. Ya, suatu ungkapan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda adalah hal-hal apakah yang memungkinkan perkembangan anak menjadi orang dewasa. Maka dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, justru karena anak itu makhluk hidup, maka dia bisa berkembang. Yang kedua adalah bahwa anak itu pada saat masih muda sangat tidak berdaya, maka sudah tentu dia perlu berkembang menjadi berdaya. Yang ketiga, bahwa selain kebutuhan-kebutuhan biologis, anak memerlukan adanya perasaan aman. Karena itu perlu adanya perlindungan dari orang yang mendidik. Keempat, bahwa di dalam perkembangan anak tidak pasif menerima pengaruh dari luar semata, melainkan ia juga aktif mencari dan menemukan. Ya, itu adalah pola-pola yang bisa hal-hal yang nantinya bisa mempengaruhi anak tersebut. Kemudian materi yang ketiga adalah konseling, ya, family counseling. Family counseling adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus, sudah dijelaskan tadi di sebelumnya, ya. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan, bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif jika diatasi melibatkan anggota keluarga yang lain, ya. Konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Kemudian sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan, mengembangkan rasa penghargaan dari seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Salah satu model konseling keluarga adalah terapi keluarga atau family terapi. Terapi ini mulai dikembangkan sejak tahun 1950. Terapi keluarga merupakan suatu metode yang menggunakan pendekatan struktural dalam menangani masalah keluarga. Titik tolak dari pendekatan ini ialah pendapat bahwa keluarga merupakan suatu sistem sosial terkecil. Jadi, jika salah seorang anggota keluarga mengalami masalah-masalah yang mengganggu keseimbangan dirinya atau penampilan tingkah lakunya, maka seluruh keluarganya yang lain akan juga mengikuti gangguan atau goncangan itu, ya. Konseling keluarga memandang keluarga sebagai kelompok tunggal yang tidak dapat terpisahkan, sehingga diperlukan sebagai satu kesatuan. Maksudnya adalah apabila terdapat salah satu anggota keluarganya memiliki masalah, maka hal ini dianggap sebagai simptom dari sakitnya keluarga, karena kondisi emosi salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota lainnya. Ya, anggota keluarga yang mengembangkan simptom ini disebut sebagai identified pasien, yang merupakan produk dan kontributor dari gangguan interpersonal keluarga. Jadi dalam
Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis atau kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang agar potensinya berkembang seoptimal mungkin, sehingga anggota keluarga tersebut dapat mengatasi masalah berdasarkan kesukarelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Nah, kemudian materi yang keempat adalah masalah-masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus dalam ruang lingkup keluarga, yaitu permasalahan dalam keluarga sangatlah beragam. Setiap keluarga pasti pernah mengalami saat-saat kritis yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Ketidakmampuan orang tua menyikapi permasalahan ini akan berakhir dan berakibat dan memunculkan masalah dalam diri anak. Ya, ini juga Asnida telah membuat hipotesis ya bahwa anak yang mengalami gangguan perilaku berat adalah hasil ketidakrukunan satu pihak dengan pihak lain dalam keluarga. Ketidakrukunan ini dapat berupa bentuk pertentangan, permusuhan, dan ketidakharmonisan orang tua dalam keluarga. Anak akan mempelajari dinamika keluarganya secara terus-menerus, sehingga menimbulkan perilaku yang negatif dan menimbulkan negatif pada dirinya sendiri. Permasalahan ini dapat dirasakan ataupun tidak dapat dirasakan oleh orang tua. Orang tua yang memiliki kesibukan di luar rumah cenderung mengabaikan ya, meskipun ia menyadari anaknya mengalami masalah. Apabila hal ini terus berlanjut, anak tidak akan segan-segan memunculkan perilaku negatifnya di hadapan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Pada saat inilah biasanya orang tua menyadari bahwa anaknya harus mendapatkan penanganan dari konselor agar dapat mengubah perilakunya. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwasannya fokus utama konseling keluarga adalah penanganan pada keluarga yang memiliki anak dengan perilaku negatif. Beberapa orang tua mengalami banyak kesulitan dalam menciptakan suatu suasana yang harmonis dalam keluarga. Hal ini memungkinkan dapat disebabkannya adanya ketidaksiapan di dalam membina rumah tangga di awal pernikahan, ketidakmampuan di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kesalahan dalam mendidik anak, dan lain sebagainya. Kesulitan inilah ya yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan dalam keluarga yang akhirnya menimbulkan banyak masalah. Ya, biasanya terdapat beberapa penyebab masalah keluarga dalam kaitannya hal ini. Biasanya saya rangkum antara lain yang pertama deterioring atau saling melimpahkan kesalahan. Misalnya orang tua bertengkar dan saling menyalahkan karena anaknya tidak naik kelas ya. Yang kedua biasanya penyebabnya adalah anak dan orang tua berkoalisi atau bersatu untuk melawan orang tua yang lain ya. Yang ketiga, anak berkoalisi dengan anggota keluarga yang mengalami konflik secara tertutup terhadap anggota keluarga lain. Istilah ini dikenal sebagai triangulasi atau orang ketiga. Misalnya, seorang anak membela dan membantu ibunya untuk melawan sang ayah. Lah ini tidak boleh. Biasanya hal-hal ini yang menyebabkan terjadinya hal tersebut ya. Oke. Kemudian materi yang terakhir adalah pelaksanaan family terapi. Kapan sih dilaksanakannya family terapi? Biasanya pendekatan dalam konseling keluarga ini biasanya penetapan pendekatannya yang dilakukan terhadap setiap klien atau anggota keluarga itu biasanya yang sedang memiliki permasalahan dalam ruang lingkup konseling keluarga pastinya harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan klien serta keefektifan keberhasilan dalam proses konseling. Anggota keluarga ini bermasalah jika keluarga itu tidak berfungsi atau dysfunctioning family. Keadaan ini terjadi karena anggota keluarga tidak dapat membebaskan dirinya dari peran dan harapan yang mengatur dalam hubungan mereka. Ya. Dalam keluarga terdapat kekuatan yang dapat membuat anggota keluarga bersama-sama dan kekuatan itu dapat pula membuat anggota keluarga melawan yang mengarah pada individualitas atau individualisme. Sebagai anggota keluarga tidak dapat menghindari sistem keluarga yang emosional, yaitu yang mengarahkan anggota keluarganya mengalami kesulitan atau gangguan. Jika hendak menghindar dari keadaan yang tidak fungsional itu, dia harus memisahkan diri dari sistem keluarga.
Dengan demikian, dia harus membuat pilihan berdasarkan rasionalitasnya, bukan emosionalnya. Ya. Kemudian masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga berhubungan dengan harga diri atau self esteem, ya, dan komunikasi. Menurut beberapa ahli, biasanya keluarga adalah fungsi penting bagi keperluan komunikasi dan kesehatan mental. Masalah terjadi jika self esteem yang dibentuk oleh keluarga ini sangat rendah dan komunikasi yang terjadi di keluarga itu juga tidak baik. Ya. Kemudian pandangan ini juga berangkat dari asumsi bahwa anggota keluarga menjadi bermasalah jika tidak mampu melihat dan mendengar keseluruhan yang dikomunikasikan anggota keluarga yang lain. Ya. Masalah keluarga sering terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun tidak tepat. Seringkali dalam membangun struktur dan transaksi ini, batas-batas antara subsistem dari keluarga itu tidak jelas. Mengubah struktur dalam keluarga berarti menyusun kembali keutuhan dan menyembuhkan perpecahan antara anggota keluarga. Oleh karena itu, jika dijumpai keluarga yang bermasalah, perlu dirumuskan kembali struktur keluarga itu dengan memperbaiki transaksi dan pola hubungan yang baru yang tidak sesuai. Jadi itu materi yang saya review dari materi-materi yang sudah saya jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila terdapat kesalahan penyampaian dan lainnya, mohon dimaklumi ya. Oke, jangan lupa simak terus video-video yang akan saya tampilkan. Jangan lupa jika ini bermanfaat bagi kalian, silahkan share ke yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya.